Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta, pencipta kita, pemelihara kita, pengasuh kita, yang mencukupi semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Baik itu kita minta atau tiada, Allah tetap memberikan kecukupan kepada kehidupan kita. Bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudara-saudara pemirsa Fakultas Hukum UNA Televisi atau TV yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersua kembali di tahun ini dalam tausiah yang disajikan FH UNA TV. Dalam kesempatan ini kita berbicara tentang refleksi diri atau jalan pintas menuju takwa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak ciptaan, dari yang kecil maupun yang besar, dan tentunya tidak ada satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada guna atau fungsi, atau tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Walaupun itu menciptakan yang kecil seperti apa yang disebut dengan tungir, agas, kutu, pasti orang Islam mengatakan subhana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidak ada satu ciptaan pun yang Engkau ciptakan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya. Tapi semua Engkau ciptakan ada guna dan fungsinya, wabil khusus untuk kepentingan manusia atau hamba Allah. Apatah lagi Allah mewajibkan berpuasa kepada orang-orang yang beriman, kepada hamba-hamba Allah, melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan langsung dijelaskan Allah sebelum kita bertanya untuk apa Engkau wajibkan kami berpuasa ya Allah. Allah sudah menjawab duluan. Semoga atau dengan puasa itu kamu, atau dengan cara puasa kamu kulatih untuk menjadi orang bertakwa. Jadi Ramadan ini adalah syahrut tadrib, bulan pelatihan, bulan trainer, dan langsung trainernya, bulan training ini trainernya langsung Allah Subhanahu wa taala, dan waktunya selama 1 bulan. Tidak ada suasana rohani yang bisa menyamai suasana rohani bulan Ramadan. Maka kalau di bulan Ramadan kita tidak berhasil menjadi orang bertakwa, itu artinya memang sudah tidak memungkinkan lagi kita dibentuk untuk menjadi orang yang bertakwa, karena tidak ada suasana kerohanian yang lebih baik dari bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini kita dilatih pelatihnya atau trainernya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berhasil, ini yang dikhawatirkan ultimatum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Banyak kata Rasul. Banyak ini kuanti atau kuantitas. Kalau sudah banyak, kemungkinan di dalamnya kita termasuk. Beda halnya kalau sedikit. Tapi walaupun sedikit, dikatakan Rasul, andai dikatakan Rasul sedikit, kita juga harus punya kekhawatiran bahwa di antara yang sedikit itu kita juga bisa termasuk. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalau seandainya penduduk padang mahsyar diumumkan nanti akan masuk surga semuanya kecuali 1 orang, lattahimtu nafsi, aku akan menuduh, aku akan menduga, aku akan mentuhmah yang 1 orang itu adalah Umar.
Beda dengan kita, saat kata Rasul banyak, kita tidak merasa kita bagian dari yang banyak itu. Banyak yang berpuasa, banyak yang melaksanakan ibadah puasa, tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya. Artinya tidak bernilai, kosong. Kalaupun dapat, hanya sekedar illal ju'i wal atash, hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Berarti nilainya tidak ada, nilainya kosong. Kalau bahasa Al-Qur'annya amilatun nasibah, bekerja tapi sia-sia, hanya lelah. Maka melalui Ramadan ini kita bisa mengevaluasi apakah puasa kita berterima, apa yang menjadi tujuan Allah mewajibkan puasa itu terrealisasi atau tidak. Apa itu? La'allakum tattaqun. Kamu menjadi orang yang bertakwa. Adanya peningkatan ketakwaan personal, adanya peningkatan ketakwaan pribadi. Ketakwaan kita secara pribadi meningkat, dan kita bisa melihat itu dengan membandingkan diri kita yang tahun lalu atau 1443 ke 1444 Hijriah dengan dari 1444 ke 1445. Adakah peningkatan atau tidak? Maka kalau ada peningkatan, itu pertanda training Ramadaniyah itu berhasil. Pelatihan itu berhasil. Ada peningkatan nilai ketakwaan personal kita. Kita tidak perlu banding-bandingkan, membuat studi komparatif diri kita dengan orang lain. Tidak usah. Cukup kita membanding-bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Kita perlu membandingkan diri kita hari ini dengan kemarin. Hari kita yang kemarin dengan kemarin lusa. Membandingkan diri kita bulan ini dengan bulan lalu. Membandingkan diri kita dari tahun ini dengan tahun lalu. Adakah peningkatan? Khususnya di bidang ketakwaan personal. Untuk menilai adanya peningkatan atau tidak, setidaknya ada dua variabel. Hasil dari ketakwaan itu, pertama, pribadi kita semakin menjauh dari kemaksiatan. Itu pertanda takwa meningkat. Tidak ada orang yang takwanya meningkat, maksiatnya meningkat. Tanda takwa meningkat, maksiat menjauh. Yang kedua, tanda takwa meningkat menjadi tanda puasa diterima adalah meningkatnya semangat beribadah. Maka kalau ibadah kita sama saja tahun ini dengan tahun lalu, berarti kan tidak ada peningkatan. Kalau tidak ada peningkatan, berarti tidak ada takwa. Kalau tidak ada takwa, berarti tidak diterimanya puasa kita. Maka kita lihat semangat beribadah kita. Kita dilatih di bulan Ramadan itu tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan itu syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Apakah setelah Ramadan bacaan Quran kita meningkat? Atau sama saja seperti sebelum dan sesudah? Para sahabat Rasulullah itu kita lihat peningkatan kualitas hidup mereka. Secara pribadi, mereka itu ada yang latar belakangnya begal, seperti Salman Al-Farisi. Ada yang latar belakang mereka itu budak belian, hamba sahaya. Ini kasta terendah. Ada latar belakang mereka itu pengembala-pengembala kambing. Ada yang memang latar belakang mereka itu orang yang terpandang. Tapi mereka-mereka ini setelah berpuasa, mereka bisa menaklukkan dua imperium besar. Takluk Romawi, takluk Persia. Yang menaklukkan ini orang-orang yang tadinya orang biasa, pada akhirnya dengan berpuasa mereka menjadi orang luar biasa. Berarti ada peningkatan.
ketakwaan personalnya, ada peningkatan ibadahnya. Dengan peningkatan ibadah itu ada tentunya perbaikan kepribadian. Ada peningkatan meninggalkan atau menjauhi maksiat, sehingga mereka tidak lemah dan tidak galau dalam kehidupannya. Karena tidak ada maksiat yang kita lakukan pasti dampaknya kegalauan, dampaknya kegelisahan. Dan tidak ada juga satu ketaatan yang kita lakukan pasti dia memberi dampak ketenangan, kebahagiaan, dan ini semua akan mengantarkan kepada kesuksesan. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa itu sangat mulia. Tujuan Allah untuk kebahagiaan kita. Maka para sahabat itu konsennya kepada puasa ini dari Ramadan sampai 6 bulan ke depan, itu mereka tetap berfikir dan berharap, bermohon puasa mereka diterima. Mereka masih ingat terus puasa mereka diterima atau tidak. Semoga diterima, mohon terima ya Allah, terima ya Allah, taqabbalallah, taqabbalallah. Itu mulai dari kapan? Dari Ramadan ke Syawal, kemudian Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kemudian setelah 6 bulan mereka menyusul 6 bulan ke depan. Apa yang mereka pikirkan 6 bulan ke depan? Kalau 6 bulan ke belakang itu mereka pikirkan puasaku diterima atau tidak. Berharap, obsesinya itu puasanya diterima. Harapannya, tumuhatnya itu puasanya diterima. 6 bulan ke depan sudah berdoa, berharap semoga disampaikan kepada Ramadan berikutnya. Jadi sepanjang tahun mereka itu, di benak mereka itu Ramadan. 6 bulan ke belakang itu pikirannya untuk diterima, 6 bulan ke depan untuk dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Sehingga mereka itu berubah gitu. Training Ramadan itu yang ditrainer Allah Subhanahu wa taala itu la'allakum tattaqun itu jadi. Kalau bahasa orang sekarang gaulnya, jadi itu barang. Jadi itu pribadi. Jadi itu syakhsiyah barizah. Jadi itu pribadi unggul. Punya harga, punya bandrol. Karena mereka berhasil dilatih. Kalau ada satu pelatihan, event pelatihan, tapi tidak menjadikan orang itu ahli, itu kan pelatihannya gagal. Dia itu gagal berlatih. Orang ahli itu karena latihan. Pemain bola, ahli main bola karena sudah ribuan, mungkin jutaan kali menendang bola. Pemain badminton itu ahli karena mungkin ribuan jutaan kali memukul bola. Tidak mungkin ada orang baru 2-3 kali memukul bola sudah langsung jadi. Lalu kita sudah berpuasa berulang kali, berhari-hari. Di mana perubahannya? Ini yang menjadi evaluasi kita, kilas balik kita kepada diri kita. Apakah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Bisa dilihat apa perubahan yang terjadi dalam diri kita. Perubahan itu adalah perubahan ketakwaan. Perubahan ketakwaan itu adalah menjauh dari maksiat. Jangan pula 1443 kita puasa sampai 1444 itu di handphone kita masih ada chatting maksiat, masih ada foto-foto maksiat, masih ada video maksiat. Kita berpuasa di tahun 1444 Hijriah. Harusnya itu sudah hilang semuanya. Berarti ada peningkatan. Lalu kalau sudah berpuasa 1444, sekarang 1445 Hijriah, di mana peningkatannya? Apakah itu sudah hilang? Chatting maksiat itu, foto-foto video maksiat itu, kebiasaan menggibah, menggosip, menceritakan aib dan keburukan orang lain. Kalau itu masih ada di handphone kita, mau berapa Ramadan lagi Allah kasih baru kita berubah? Seharusnya 1 Ramadan sudah cukup. Ramadan berikutnya itu peningkatan.
Ramadan berikutnya peningkatan. Jadi kita terus meningkat. Kalau hari demi hari kita bandingkan dengan diri kita dalam keseharian, misalnya kemarin dengan hari ini, baik mana diri kita? Jangan kita sibuk membandingkan mobil kita dengan mobil orang, rumah kita dengan rumah orang, pakaian kita dengan pakaian orang. Bandingkan saja diri kita dengan diri kita sendiri. Harus lebih baik hari ini dari kemarin. Maka kalau setiap hari ada upaya, perjuangan, pelatihan dari kita membaikkan diri, memperbaiki diri, maka bisa kita bayangkan 136 hari, 365 hari, mohon maaf, per bulannya derajat kita meningkat, nilai kita meningkat, kemuliaan kita meningkat, karena sehari-hari kita berupaya meningkatkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah yang mengangkat, Allah yang meninggikan. Maka kita jangan pernah sombong, jangan pernah angkuh. Nanti Allah melepaskan tangannya untuk mengangkat kita sehingga kita jatuh. Berpuasa ini kita dilatih untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Maka hari demi hari ini yang disebut dengan ketakwaan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Dengan ihsannya sifat orang bertakwa itu. Menjauh dan terus menjauh dari yang namanya kemaksiatan dan berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Ini sangat mudah kita melihat apakah kita diterima puasanya, apakah kita berhasil menjadi orang bertakwa. Apakah kita berhasil menjadi orang bertakwa? Lihat minimal 2 variabel itu. Maka hari ini kita sudah hidup lebih dari setengah hari. Kebetulan hari ini Jumat, kita sudah selesai sholat Jumat. Dari pagi tadi sampai sekarang, kalau kita mau mengevaluasi kebaikan diri kita, apakah kita orang baik? Orang bertakwa itu pasti baik. Kira-kira satu hari ini sudah berapa orang hamba Allah yang mengucapkan kata terima kasih kepada kita? Mungkin dengan sapaan abang, terima kasih ya bang. Mungkin sapaan ibu, terima kasih ya bu. Mungkin sapaan bapak, terima kasih ya pak. Mungkin sapaan adik, terima kasih ya adinda. Sudah berapa orang hari ini yang mengucapkan kata itu kepada kita? Atau sudah berapa kali kita mendapatkan kata terima kasih dari hamba Allah? Tidak mungkin itu terucap kepada kita kecuali ada kebaikan yang lahir dari kita sebagai ketaatan kita kepada Allah yang diterima orang lain. Kalau orang lain menerima, maka dia mengucapkan itu. Kalau kita memberi, berarti kita bermanfaat. Berarti kita dipercaya Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita dapatkan kata terima kasih itu karena ada yang kita beri kepada hamba. Yang kita beri kepada hamba, kepada orang lain, itu adalah pemberian Allah ke kita. Tapi pemberian Allah kepada kita itu tidak terbatas, terhenti dan menumpuk ada pada diri kita, tapi kita salurkan. Berarti dalam kesempatan ini Allah mempercaya kita di muka bumi ini sebagai distributor nikmatnya berupa harta, berupa ilmu, berupa tenaga, berupa sumbang saran. Diberikan Allah kepada kita, lalu kita teruskan kepada orang yang membutuhkan. Artinya kita dipercaya Allah menjadi distributor. Kalau ada perusahaan, kita dipercaya menjadi distributor nikmatnya. Mohon maaf, kalau ada perusahaan kita dipercaya menjadi distributor produknya, itu biasanya kita punya income yang besar. Apalagi istilahnya distributor tunggal. Lalu kalau Allah memberi kepercayaan kepada kita menjadi distributor nikmatnya di muka bumi ini,
itu berarti kan Allah percaya sama kita, dan pasti banyak yang dia titip karena Allah Maha Kaya. Maka mungkin kalau saat ini harta titipan Allah itu begitu sedikit ada pada kita, itu juga pertanda alarm dari Allah kalau kita ini belum bisa dipercaya Allah. Allah tahu kita belum bisa dipercaya. Kalau nanti dititip, masuk kita kepada yang di ultimatum Allah, wa yamna'unal ma'un. Ada orang-orang yang dikasih nikmat, dia tahan. Air di kerannya dia kunci, tidak mengalir. Itu namanya yamna'unal ma'un. Yamna itu menahan. Al-ma'un manfaat bagi orang lain. Yang ada pada dirinya, ilmunya, tenaganya, pikirannya, hartanya tidak bisa dimanfaatkan orang lain. Ini namanya bakhil, ya, pelit. Yang harusnya nikmat yang dikasih Allah kita lanjutkan kepada orang lain, mengalir ke orang lain. Berarti kita bermanfaat, kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu bukti ketakwaan orang. Lalu orang menerima nikmat dari Allah lewat kita, dan dia setelah menerima mengucapkan terima kasih kepada kita. Sesungguhnya dia sedang mengucapkan syukur kepada Allah. Terima kasih itu bahasa Indonesia, bahasa kita. Syukron itu bahasa Arab, artinya sama. Makanya kalau orang Arab di Arab itu kalau memberikan sesuatu kepada kita, entah itu nasi kotak, takjil, bukaan, apalah namanya, lalu kita bilang syukron ya syekh, langsung dia mengatakan apa? Asyukru lillah. Asyukru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Syukur itu kepada Allah, terima kasih itu kepada Allah. Dia menunjuk langit. Aku hanya menyalurkan punya Allah, maka berterima kasihlah kepada yang punya. Jadi nikmat Allah nyampe kepada hamba lewat kita, syukur hamba nyampe ke Allah lewat kita. Dari atas ke bawah lewat kita, dari bawah ke atas lewat kita. Ini namanya ketakwaan personal. Dipercaya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita salurkan? Kita takut Allah. Nanti dipaksa Allah kita menyalurkannya, atau diambil secara paksa, atau tidak disalurkan lagi, atau tidak dipercaya Allah lagi kepada kita. Melalui Ramadan ini kita latih, karena ini juga bulan berbagi. Sedekah sunnah di bulan ini itu dihitung pahalanya pahala zakat. Zakat di bulan ini itu dilipat gandakan 70 kali lipat. Begitu pelatihannya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kita untuk masa depan yang baik melalui pelatihan, melalui tadrib, melalui training, dan trainersnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita juga tidak terlatih, kalau kita tidak terbiasa, kalau kita tidak jadi orang bertakwa, itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita puasa terbaik di bulan ini. Puasa terbaik dalam usia kita. Karena kita tidak tahu, boleh jadi Ramadan yang akan datang Allah telah memanggil kita. Atau walaupun kita mendapatkan bulan Ramadan ini, kita tidak tahu, bisa-bisa di bulan Ramadan ini belum sempurna, belum kita selesaikan sampai akhir, Allah sudah memanggil kita. Karena banyak juga kita bertakziah menyaksikan Allah memanggil hambanya di bulan Ramadan. Jangan-jangan kita juga bagian dari yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dapat separoh, dapat seberapa, tapi ini kita jadikan Ramadan terbaik kita dalam sepanjang usia kita diberi Allah hidup di muka bumi ini. Terpulang kembali kepada kita, selalulah mengevaluasi diri, selalulah menasehati diri, selalulah berbicara kepada diri, karena telinga itu biasanya akan mendengar mulut yang paling dekat kepada telinga itu. Maka ada istilah pembisik-pembisik, itu artinya mendekatkan mulut ke telinga. Dan tidak ada mulut yang paling dekat ke telinga kita melebihi dekatnya mulut kita ke telinga kita. Maka selalu nasihati mulut kita, menasihati telinga kita. Selalu kita menasihati diri kita, selalu kita percaya kepada nasihat itu.
Karena kalau kita tidak percaya kepada nasihat itu dari diri kita sendiri, itulah namanya tidak percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri, bagaimana orang mau percaya kepada kita? Sementara kita sendiri tidak mempercayai diri kita. Percaya diri mendengar cakap yang paling perlu kita dengar, yang terdekat ke kuping kita. Yang terdekat ke kuping kita adalah mulut kita sendiri, penasehat terbaik kita adalah diri kita sendiri, dan pengendali diri kita adalah hati kita. Maka Rasul mengatakan istabti qalbak, pinta fatwa kepada hatimu. Maka hidup kita hati-hati, kata orang-orang tua kita, terutama hati-hati jangan sampai tergelincir ke neraka. Bulan Ramadan, bulan maghfirah. Bulan Ramadan, bulan barakah. Bulan Ramadan, bulan tilawah. Bulan Ramadan, bulan berbagi. Mudah-mudahan bisa kita lulus, bisa kita menjadi orang bertakwa di bulan Ramadan ini. Pemirsa Fakultas Hukum UNA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah singkat kita dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan. Semoga taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.